teman-teman, kita pindah dulu ke kandang berikutnya, kandang fattening. Jadi sebelum ke kandang fattening ini dulu Mas, ini ada apa namanya? Ada tong-tong ini untuk apa ini Mas? Ini untuk fermentasi. Oh, sini pakai pakannya fermentasi juga. Ya, jadi kita tuh katakanlah ngaritnya, nyari rumputnya itu 1 minggu sekali, 2 minggu sekali, tergantung nanti tenaga kerja kandang yang mengonsep. Oke. Ini nanti saya beri form untuk fermentasi itu idealnya yang bagus berapa hari, nanti mereka yang atur jadwalnya, ngaritnya kapan, persiapan lahan kapan, nanti teman-teman kandang yang mengonsep. Mungkin sedikit bocoran untuk fermentasi itu sebenarnya yang bagus itu berapa hari atau prosesnya gimana Mas? Kalau prosesnya itu satu, kita lihat ukuran media rumputnya. Setelah kita chopper, kita lihat choppernya itu bagus atau tidak. Kan kalau ideal potongnya itu 2 sampai 5 cm. Ya. Kalau 2 sampai 5 cm, insya Allah itu fermentasi seminggu itu sudah bagus seperti itu. Tapi kalau sampai panjang-panjang itu nanti bakterinya untuk mengurai pas pada saat fermentasi anaerob itu nanti lebih lama lagi. Oke. Jadi tergantung apa namanya besar kecil ukuran rumputnya. Sama cara menutupnya Mas. Iya. Nah, fermentasi kan untuk fermentasi pakan itu yang saya ketahui kan harusnya anaerob, jadi tanpa udara. Iya. Nah, jadi kedapnya itu harus disesuaikan. Kalau misalnya bocor itu menambah lama. Bisa-bisa itu malah busuk ya. Busuk seperti itu. Oke. Untuk standarnya di Waskito Farm itu fermentasi seminggu. Seminggu ya. Dilihat Cukup dari, ya 1 minggu. Ya, dilihat dari naik turunnya ada di fermentasi itu ada masa optimumnya bakteri di mana, masa minimnya di mana, stabilnya di mana, itu kita lihat ya. Oke, kita lanjut ke kandang fattening miliknya Mas Didit ini di Waskito Farm. Ini untuk anak kandang. Kandang untuk anak kandang ya. Oke. Teman-teman, kita ini masuk ke kandang fattening. Kita lihat ini konsentrat Waskito Fit. Oh, ini konsentratnya bikin sendiri? Bikin sendiri. Bikin sendiri itu untuk dijual atau hanya untuk dipakai sendiri? Dulu memang dipakai sendiri. Ya. Kemudian banyak orang yang minat, akhirnya mau nggak mau, oke lah kita jual. Gitu. Akhirnya alhamdulillah sekarang bisa buat produk Waskito Fit seperti itu. Oke. Dulu Untuk memang awal buat sendiri. untuk produknya ada berapa macam dari Waskito Fit? Untuk Waskito Fit ada produk untuk susu, Oke. untuk susu, untuk sapi susu, untuk sapi pengemukan, kambing pengemukan. Katakanlah breeding fattening tadi ya. Sama yang terakhir itu untuk masa awal. Jadi persiapan katakanlah habis lepas sapi. Oh, pembesaran ya? Ya, seperti itu. Nah, untuk ini sendiri kenapa bikin konsentrat sapi sedangkan di sini saya tidak lihat sapi, Mas? Nah, intinya gini Mas, sebenarnya pencernaannya sapi sama kambing itu sama, kan namanya ruminansia. Jadi tergantung pada rumen, lambung tunggal gitu. Cuma nanti penyerapan akhirnya itu yang membedakan. Kalau sapi itu teletong, ya. Kalau kambingnya mendil. Oke. Nanti mungkin kita bahas juga di akhir setelah yang satu ini. Cuman sekarang kita bahas dulu tentang fattening ini. Siap. Oke. Jadi kalau untuk pakannya sendiri dijual dengan harga berapa ini, Mas? Nah, kalau pakan mengikuti range harga sama gizinya. Ada yang untuk sapi, contoh untuk sapi itu ada yang harga 160, 175, ada yang 180, sama ada yang paling bagus itu 200.000. Tapi kalau 200.000 itu hanya pre-order seperti itu. Oh, hanya dibuatkan khusus untuk pesanan saja ya. Jadi kalau mau pesan kemana ini, Mas? Nah, kalau pesan bisa langsung datang ke Waskito Farm, alamatnya tadi yang di Desa Tegonco, atau bisa hubungi nomor saya 081 217 127 813. Oke, jadi buat teman-teman yang minat dengan produknya Waskito Fit nanti bisa hubungi nomor yang ada di kolom deskripsi atau yang ada di layar ini. Dan di sini juga langsung dicoba ke kambing, Mas ya. Tidak semata-mata bikin langsung dijual tanpa ada testimoninya. Ini sudah berapa lama untuk operasional dari konsentratnya? Untuk konsentrat sejak awal memang saya membuat konsentrat sendiri. Oke. Jadi dari 2019 itu saya mulai langsung saya kasih konsentrat. Kalau untuk ini kan bikin sendiri sudah jalan berapa tahun berarti untuk konsentrat? Untuk peternakannya sama juga kan? Jadi selama itu ada nggak kendala dari pakan atau? Ada, kalau pakan
Maksudnya dari konsentratnya ini ada yang perlu dibenahi atau sudah fix ini menurut Mas Didit ini? Banyak Mas. Untuk yang kita open ke peternak lain Mosquitofit itu hanya masih 1 tahun inilah. Oke, jadi sebelumnya memang pakai sendiri. Kalau kurang lebihnya konsentrat saya ini juga banyak Mas selama 3 tahun ini. Saya juga hasil seperti ini juga sebelumnya juga perbaikan, jadi kurang apa sampai apa gitu masih ada. Juga pakan itu sampai ternak nggak mau ini juga pernah. Oke, jadi sudah mulai dari pengalaman itu sekarang akhirnya terbuat formulasi ini. Iya, dengan formulasi sekarang ini kelebihan satu ini yang ini saya pakai yang protein PK-nya 17, TDE-nya 72. Oke. Ini formulasi juga saya labkan di kampus saya juga di UB. Itu juga hasilnya segitu 17 kurang berapa persen gitu, untuk TDE-nya 71. Oke, jadi untuk pakan di sini bikin sendiri dan di sini dikasih hijauan atau hanya konsentrat saja? Kasih hijauan fermentasi tadi. Oh, fermentasinya tadi ya. Hijauan saya fermentasi. Nanti pagi saya kasih konsentrat. Oke. Nanti habis jam 2 full sampai malam saya kasih fermentasi. Oh, jadi separuh-separuh ya. Siap. Oke. Jadi untuk apa namanya? Jamnya sudah, mungkin untuk takarannya masing-masing kambing itu kira-kira menyesuaikan apa biasanya Mas? Kalau saya itu saya kan bukan saya sendiri yang ngasih makan, dan saya kasih SOP aja, pokoknya setengah kilo per hari gitu kan. Oke, jadi itu sudah pakem ada SOP-nya ya. Siap. Nah kadang-kadang kan ada peternak yang pokoknya isi mangap ya tak jejeli. Wah, kalau itu nanti gini Mas, kita gak kehitung kos produksi pakannya nanti. Nah itu, jadi pentingnya manajemen di situ. Siap. Oke, jadi untuk jumlah kambingnya sendiri di sini sudah ada berapa ekor hari ini? Kurang lebih 50 ekoran. 50 ekor per hari ini. Ya. Kalau sebenarnya kapasitasnya ada berapa? 50. Sedangkan kapasitasnya sekarang 60. Ya nanti setelah ini ada tambahan untuk 10 ekor lagi. Oke. Itu 70 ekor untuk kapasitas katanya. Jadi untuk sebenarnya di sini memang untuk kandang pribadi ya, belum membuka untuk investor dari luar atau mungkin ada teman-teman yang pengen titip kambing gitu. Sudah Mas, ini bisa. Bisa, ini ada teman investasi setelah dia kandang 1-2 kali lagi investasi. Ini investasi teman saya. Oh ini domba. Ya, domba. Oke. Ini langsung investasi domba ini 10 ekor. Oke. Kalau untuk investasi sendiri caranya gimana biasanya? Apa yang bisa dijadikan persyaratan mungkin di Waskito Farm ini? Kalau sementara ini investasi saya tidak membuka untuk katakanlah orang luar lah ya. Oke. Masih lingkungan keluarga. Oke. Jadi ini, untuk konsep sementara investasi ini beliaunya ngasih modal untuk beli bakalan, kandang, setelah itu nanti penjualan selama 3 bulan 4 bulan lah. Kemudian kita nanti dihitung selama 3 bulan 4 bulan itu pakan habis berapa, terus habis berapa, dijual nanti komisinya 70-30. Sementara 70 itu yang invest, 30 saya. Oke. Tapi untuk misalkan setelah channel ini Mbak, ada yang mau tertarik ngisi kandang di Mosquito Farm, monggo. Bisa ya. Bisa. Oke. Untuk ini Mas, ini kan ada banyak coret-coretan, ini coretan apa ini Mas? Nah ini recordingnya pakai gini Mas. Anak-anak kandang ini kemarin lupa perkembangan, nggak bawa buku, akhirnya nggak mau kasih di sini. Oke. Jadi ini recordingnya pakai recording kayu ini. Tapi ada Mas bukunya nanti. Oke. Kan setiap 10 hari sekali ini tak lakukan penimbangan. Satu untuk evaluasi pakan saya, kedua untuk nanti biar waktu-waktu ada pembeli datang nanti saya tidak usah bingung menimbang. Oke, kalau untuk apa namanya, untuk ukuran kandang fattening itu biasanya berapa Mas yang paling bagus atau menurut Mas ya Mas Didit? Kalau saya kalau domba bisa koloni bisa, katakanlah contohnya kambing ini aja. Oke, kalau kambing ini ukuran 1 meter 120 itu menurut saya itu terlalu besar Mas. Ini 120 ini? Panjangnya 120, lebarnya 100. Oke, ini terlalu lebar ya? Lebar. Kalau saya
boleh menyarankan khusus untuk pengemukan itu jangan sampai space-nya itu besar. Soalnya kenapa? Biar tidak banyak bergerak. Oke. Kasih aja 80, 100 itu insya Allah sudah Cukup ya. cukup. Dan itu untuk jenis kambing apa? Untuk kambing kacang, pokoknya yang tidak jumbo. Oke. Kacang semboan seperti itu. Kalau Oke. jumbo kan kebanyakan jumbo itu di kontes. Hmm. Nah, perlu space yang banyak. Nah, itu nanti endingnya ke breeding. Apa pengaruh dari lebar kandang dan panjangnya itu? Kenapa tidak boleh terlalu luas? Untuk pengaruh, contoh konsep di fattening. Ya. Kenapa tidak boleh space-nya banyak? Satu, Ah. kalau kita fattening itu kan menciptakan daging. Heeh. Nah, nanti kalau ternak itu banyak bergerak, metabolisme cepat, energinya terbuang, akhirnya menguras di bobot. Oke. Seperti itu. Ini seperti sistem. Jadi apa namanya, kalori yang masuk dan keluarnya Nah, seperti tidak itu. seimbang. Kayak kayak fitness mas ya. Emang fitness aja. Orang-orang gemuk ini ingatnya fitness, tapi mek diinget tok nggak dilakoni. TS Grow Premix sapi, kambing, dan domba. Suplemen pakan ternak dengan jaminan peningkatan bobot badan maksimal, produktivitas susu, mengurangi tingkat stres, dan meningkatkan daya tahan tubuh ternak Anda. Hindari berbagai penyakit ternak karena permasalahan kekurangan mineral dan vitamin pada ternak Anda hanya dengan penggunaan 1% Premix TS Grow dari 100% ransum pakan ternak per hari.